Istilah politik identitas dibuat menjadi sesuatu yang menyeramkan. Setelah Anies merampungkan tugasnya di DKI, dukungan deklarasi presiden kepadanya bermunculan dari seluruh pelosok Nusantara secara organik. Resonansi kemunculan Anies sebagai rising star memicu serangan kepada Anies dari pendukung bakal capres lainnya yang semakin gencar. Dilansir Suara.com, mantan Gubernur DKI Jakarta kerap dijuluki sebagai bapak politik identitas. Namun tampaknya Anies sudah gerah menyandang sebutan ini berlama-lama, sehingga belakangan mencoba mendebatnya. Di kanal YouTube-nya, Anies menilai persepsi tersebut muncul ketika ia bertarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Berikut pernyataannya. Sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Anda tanya Pak Anies, kenapa kebijakan Anda itu kemarin A, B, C, D, F, G? Nah, saya bisa tunjukkan di Jakarta. Indeks demokrasi terbaik, toleransi terbaik. Bahkan kohesivitas, ini studinya oleh Nanyang State University, Nanyang Technological University. Di Jakarta itu tidak ada polarisasi, yang ada kohesivitas. Yang ada polarisasi di mana? Sosmed. Tapi di masyarakat itu tidak ada. Oke? Tidak ada. Lalu, Anies di ujung. Ada nilai UN-nya di ujung itu. Yang nggak bisa diulang lagi. Apa namanya? Evaluasi kepuasan publik di ujung periode. Yang melakukan 2 survei yang bukan sahabatnya Anies. Vox Populi dengan LSI. Yang satu 83%, yang satu 80%. Artinya nggak ada itu polarisasi yang diduga. Jadi Mas Syahib, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Dan tidak usah bertanya masa depan. Iya, saya nggak valid lagi. Jadi Anies menilai persepsi itu sudah tidak valid lagi, sebab ia pun bisa menunjukkan hasil kerjanya selama 5 tahun belakangan. Apalagi persepsi adalah penilaian orang lain dan Anies tidak berkapasitas menanggapinya. Mengenai hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Refli mengaku heran dengan orang-orang yang selalu menyerang Anies dengan tuduhan politik identitas. Menurutnya, mereka malah terkesan tak rela masalah ini hilang karena terus-menerus mengangkatnya ke permukaan. Luar biasa, framing ini nggak berhenti, terus-menerus diglorifikasi seolah-olah yang tidak rela politik identitas itu berakhir, itu justru penyerang Anies, orang-orang yang sekarang mendukung istana. Aneh kan, ungkap Refli melalui kanal YouTube miliknya. Refli pun menganggap masalah Pilkada 2017 lalu di mana Anies dituding menang karena melakukan politik identitas harus dipandang sebagai pembelajaran saja bagi kedua belah pihak. Ia menilai, Anies yang tiada hari tanpa dituduh melakukan politik identitas, saat ini terbuka untuk bicara soal kualitas kepemimpinannya selama 5 tahun di DKI Jakarta, dibanding mengungkit kemenangannya di 2017 lalu.